firman-Mu ya Bapak. Biar firman itu tetap hidup dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Bacaan hari ini saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Suaranya jelas ya? Ya, jelas Pak. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dan pikiran yang sedemikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan kamu, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Dan sebagai natsnya adalah ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Di sini penulisnya memberi judul sisa waktu. Dan ini ada keterkaitan dengan renungan saya yang waktu awal bulan lalu, yang dengan judul mengisi waktu yang ada. Di sana waktu awal bulan itu saya menanyakan kan, kalau seandainya kita dikasih tahu nih waktu, jam, dan saatnya kita dipanggil Tuhan, apa yang mau kita lakukan? Banyak sekali jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian ya, termasuk jawaban saya juga banyak juga. Nah, hari ini, malam ini, saya akan bicara tentang masalah sisa waktu. Saat kita berulang tahun, apakah kita sedang merayakan usia yang bertambah atau yang berkurang? Kita mengatakan bahwa ya kita bertambah bukan. Tahun demi tahun kita merayakan ulang tahun. Maka angka lilin ulang tahun akan semakin besar. Setiap tahun bertambah satu, semakin besar angka di lilin ulang tahun. Hal itu menandakan bahwa telah sekian lama kita hidup di dunia. Semakin lama kita hidup, maka usia kita pun semakin berkurang. Kita semakin mendekati akhir waktu kita. Kita browsing di Google, kalau misalkan kita pengen tahu maksud umur apa sih? Umur itu sisa waktu hidup kita di dunia. Dan usia bermakna waktu hidup yang telah kita tempuh sejak lahir di dunia ini. Permasalahannya adalah waktu untuk hidup di dunia ini adalah terbatas. Dalam sisa waktu yang dimiliki, apa yang kita lakukan di dunia? Itu yang permasalahannya kan, itu hidup kita gitu. Sisa waktu kita, apa sih mau dilakukan di sisa waktu ini? Rasul Petrus menasihati agar jemaat mencari dan mengikuti kehendak Allah. Ada banyak waktu yang manusia habiskan untuk mengikuti keinginan diri sendiri melalui semua perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Begitupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, pada akhirnya setiap orang harus memberi pertanggungjawaban pada Dia yang telah hidup, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Allah masih memberikan waktu bagi kita. Dalam waktu yang sisa ini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya sendiri kadang-kadang merenung, kalau usia saya sekarang 46 tahun. Rata-rata usia manusia saat ini itu sekitar 70 dan 80 tahun. Berarti sisa waktu saya di dunia itu sekitar 30 sampai 35 tahun. Apakah yang sudah saya lakukan saat ini saya sudah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Saya sendiri masih belajar dan masih mencari apa betul saya masih sudah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dan saat ini juga saya bersyukur juga ketika saya bisa mengikuti kemarin doa pagi, jadi sekarang doa malam. Jadi saya bisa mengikuti firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Itu salah satu pengisi waktu untuk sisa waktu kita ini. Lalu apakah akan kita habiskan untuk mengikuti keinginan diri sendiri atau berusaha mencari kehendak Allah bagi kita? Usia semakin berkurang, mengantar kita pada batas waktu hidup kita. Dan akhirnya, pada hari penghakiman, karena itu hendaklah kita terus setia mencari kehendak. Sebagai penutup renungan, saya teringat dengan suatu kesaksian beberapa hari yang lalu. Ada seorang tante saksi, dia mungkin kira-kira usianya sekitar awal 70 atau akhir tahun, usianya 69 atau 70 tahun deh. Yang dia lakukan tiap hari, dia bangun jam 3 pagi, 3 jam subuh. Dia lakukan berdoa, membaca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Sampai menjelang pagi, dia mendoakan anak-anaknya, mendoakan cucunya, mendoakan usaha anak-anaknya, mendoakan kehidupan anak-anaknya. Itu yang dilakukan oleh tante tersebut. Dan ada hal yang menarik di sini adalah ketika doa tante tersebut mendoakan sesuatu, itu tidak terjadi instan. Bukan saat ini tante tersebut berdoa, besoknya Tuhan mengabulkan, atau lusa mengabulkan, atau minggu depan mengabulkan. Tapi itu bertahun-tahun. Tapi dengan setianya tante tersebut berdoa untuk sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang mustahil. Tapi tante tersebut meyakini bahwa tidak ada yang mustahil buat Allah gitu ketika Allah berkehendak. Dan puji Tuhan, sudah sekian tahun keinginan tante tersebut terpenuhi. Nah ini suatu hal yang buat saya merupakan suatu tamparan keras buat saya gitu. Saya sendiri belum setia untuk membaca firman Tuhan tiap hari atau berdoa tiap hari. Dan puji Tuhan juga sekarang ada doa malam dan kemarin doa pagi juga, itu bisa membantu untuk kita mendengar firman Tuhan tiap hari. Dan saya harapkan kita bersama-sama untuk belajar dari kesaksian tante tersebut untuk terus setia dalam menjalankan atau merenungkan firman Tuhan dan berdoa tiap hari buat kita, buat keluarga, buat nama kita. Amin. Terima kasih pada Pak Ramadi. Ya, terima kasih Pak Hadi firmannya mengisi hari-hari kita ke depan. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau ulang tahun itu kan kita merayakan pertambahan umur ya. Nah, pertambahan umur itu artinya sebenarnya kita semakin dekat dengan kematian sebenarnya ya. Tapi kita memang tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Tapi bertambah umur itu berarti bertambah juga gitu ya. Waktu kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi seperti yang Pak Hadi bilang, kedekatan waktu kita ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita isi dengan hari-hari kita yang kita jalani ke depan. Bapak Ibu ada yang ingin di-sharingkan malam hari ini? Silahkan.
Mari Bapak Ibu, kira-kira ada tips atau mungkin sharing bagaimana mengisi hari ke depan gitu ya. Silahkan. Titin, ada yang ingin disampaikan, Ci? Udah lama nggak kelihatan, suaranya tidak terdengar, aja, Ci. Saya senang kalau lihat postnya Citin gitu ya, suka sama cucunya gitu, menghabiskan waktu, ada kegembiraan ketika melihat gitu ya, itu juga rasanya sih menyalurkan berkat juga untuk orang lain. Bisa diceritakan mungkin Citin? Sebenarnya yang biasa saya post, saya story itu bukan cucu saya kandung, bukan cucu kandung saya. Karena kebetulan mami dari anak itu dulu adalah anak pemuda Pasir Koja, dan dia adalah anak perantauan. Jadi ketika suatu saat dia sakit, saya merasa hati saya merasa tersentuh karena saya bisa merasakan gitu, dia jauh dari orang tua, dia cuma kos gitu kan. Lalu saya memberikan dia perhatian, merawat dia sampai dia sembuh, sampai saat ini, sampai dia ketika dia menikah, kemudian dia mempunyai orang anak, dan saya anggap seperti itu sendiri. Dan buat saya anugerah sih ya, gitu loh. Terlepas dia bukan anak kandung saya, bukan cucu saya, cuman rasa karena terlanjur sayang, karena saya udah terlalu sayang sama maminya juga sama anaknya, jadi ya saya setiap hari nih saya jagain dia, karena kebetulan COVID gini kan dia biasanya di daycare Talenta, cuma karena daycare libur, orang tuanya harus bekerja, sedangkan orang tua masing-masing juga jauh gitu, baik dari maminya atau papinya itu semuanya jauh-jauh. Ya saya pikir saya juga nggak ada aktivitas, ya saya jaga dia gitu. Dan menurut saya, ya saya tetap anggap itu sebagai satu anugerah gitu, ketika saya bisa mengasihi orang lain dengan sepenuh hati saya, seperti saya mengasihi anak saya sendiri, seperti saya mengasihi cucu saya sendiri. Dan saya pikir memang apa yang bisa saya lakukan sekarang, karena memang saya udah nggak ngelesin lagi, karena nggak memungkinkan juga untuk les online. Jadi waktu yang saya ada sekarang, saya pergunakan untuk menjaga Valen. Gitu. Jadi membuat saya selalu selalu sukacita, karena Valen itu lucu ya kan. Kadang ada banyak celoteh dia yang kadang di luar di luar kendali saya, tiba-tiba dia bisa ngomong sesuatu yang buat saya bisa ketawa gitu. Dan itu sangat menghibur dan itu sangat memberkati lah. Terima kasih. Terima kasih Citin, jadi berkat ya, bisa dikatakan seperti itu, baik bagi keluarga maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Senang kalau lihat story-nya Citin gitu, rasanya sukacitanya juga dapat gitu ya, bermain gitu bersama dengan Valen, dan banyak hal yang dilakukan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing malam hari ini? Iya Bu. Ya, mari Bu Helna. Saya juga mau sharing. Di rumah ini kan ada lansia. Kalau mengurus lansia dengan mengurus cucu itu, kalau buat saya itu, karena saya juga belum punya cucu ya. Jadi kalau ngurus lansia itu beda. Kayaknya waktunya lebih lama gitu. Saya merasakannya lebih lama. Beda dengan ngurus membantu usaha anak, itu lebih cepat. Tapi kalau mengurus lansia itu kayak lebih lama, sepertinya lama. Mungkin saya kadang-kadang punya pikiran yang tidak baik, jadi ya mungkin berasa lama. Kadang-kadang soalnya saya kan udah lelah, capek, tapi saya harus merawat lansia di rumah gitu. Jadi bertolak belakang gitu.
Tapi ya waktu sih tetap begitu ya. Maksudnya maju terus gitu, walaupun capek, ya kan, lelah, kadang males karena banyak kerjaan gitu. Jadi waktunya mau istirahat, nggak bisa istirahat. Itu Bu. Kalau mengurus lansia ya, itu lebih cepat melelahkan hati sayahnya gitu. Itu Bu. Kasih. Terima kasih Bu Helna. Masing-masing punya cara tersendiri ya Bu, dan maksudnya pengalaman hidup sendiri gitu ketika entah itu merawat lansia, entah itu bersama dengan anak-anak, remaja dan pemuda, itu punya persoalan masing-masing, dan saya yakin Bu Helna juga bisa menjalani sampai sekarang itu juga karena kasih setia Tuhan. Yakin ya Bu Helna ya, sampai kuat sekarang juga itu karena penyertaan Tuhan. Kita percaya itu, bahwa kalau kita nyerah berdasarkan kemanusiaan kita nggak akan bisa gitu. Tapi kita bisa menjalani sampai saat ini pun semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan itu juga sebuah berkat gitu ketika kita bisa memelihara dan juga merawat lansia meskipun berat begitu ya, tidak seperti anak-anak yang bisa diajak bermain dan sebagainya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira yang ingin di-sharingkan bagaimana mengisi hari-hari ke depan? Saya juga tadi Pak Hadi cerita tentang berdoa pagi gitu ya, ada tante-tante berdoa pagi, mendoakan anak-anaknya, cucunya. Saya aja kalau pagi ada susah gitu ya untuk mendoakan atau berdoa begitu atau membaca firman. Tapi kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk doa malam ini, kita bisa menyempatkan diri untuk sharing dan juga untuk mendoakan satu dengan yang lain. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing malam hari ini? Apa saja yang dilakukan untuk mengisi hari-hari ke depan? Silahkan Bapak Ibu. Ipang, ada yang mau di-sharingkan? Ya, Bu Eti. Ya, ayo berbagi. Kok tahu sih saya emang mau ngomong dari tadi, cuman ragu-ragu ngomong apa jangan gitu. Sharing, silakan. Bu, ini aja sih, cuman tadi tertarik aja sama omongannya Ko Hadi ya, yang katanya kan kita nggak tahu waktu kita tuh berapa lama lagi di bumi gitu ya. Saya memang pernah baca ada satu cerita juga yang maksudnya teh orang itu ngomong, coba lu bertindak sehari ini tuh, anggap ini teh hari terakhir lu ada di bumi gitu. Jadi kalau kayak gitu kan orang teh jadi mikir, oh belum ngelakuin ini, pasti ngelakuinnya teh yang terbaik gitu. Makanya kadang-kadang saya suka ngomong sama anak-anak kalau lagi anak-anak lagi kayaknya teh malas gitu disuruh apa, saya suka ngomong, so kamu teh pikir, anggap aja ngelakuin hari ini teh hari terakhirnya kalian hidup gitu. Kan pasti orang teh kalau kayak gitu kan mikir nanti bakal dihakimi, pasti melakukan yang terbaik. Jadi yang namanya mempergunakan waktu tuh harus dipikirin sebaik mungkin gitu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan kasih gitu. Jadi ya tadi tuh ya maksudnya yang tadi kata Ko Hadi, kita nggak tahu ke depannya berapa lama lagi. Usahakan hari ini tuh berbuat sebaik mungkin gitu. Anggap aja kita nggak tahu ke depannya ada apa gitu. Jangankan hari esok gitu ya. Kadang kan 5 menit ke depan ada apapun kita nggak tahu gitu. Jadi ya itu benerlah memanfaatkan waktu tuh sangat perlu. Terus ya betul juga kata Ko Hadi, tadinya juga kan saya nggak pernah ikutan doa pagi kayak gitu, boro-boro gitu kan, suruh pergi ke gereja pagi-pagi, wah paciweh gitu kan di rumah. Tapi dengan si pandemi ini kan ada untungnya juga gitu. Jadi kalau malam teh bisa ikutan, walaupun kadang-kadang bolong-bolong nih, minggu kemarin hampir seminggu kayaknya saya nggak ikutan. Jadi ya itulah harus bijak lah menggunakan waktu yang tersisa entah berapa lama lagi gitu. Gitu Bu Eti. Terima kasih Cipangpang. Luar biasa ya sharingnya.
pergunakan waktu seolah-olah hari ini adalah hari terakhirmu, begitulah ya. Iya, iya. Ya, betul sekali, ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi orang yang berada di sekeliling kita. Ada lagi? Pak Romi? Ada yang mau disampaikan, Pak? Ini karena sekarang kan ya usia tadi yang dikatakan Pak Hadi kan standar itu 70 sampai 80. Nah, sedangkan saya sudah diberi kesempatan untuk mempersiapkan apakah bisa 70 atau 80. Karena saya sekarang era mau ke 70. Nah, tentunya saya evaluasi ya. Yang penting kan sekarang kita kejar-kejaran antara kualitas sama kegiatan hari-hari yang lebih positif. Satu, buat kita untuk hari tua, untuk dipertanggungjawabkan. Kedua, adalah kita untuk memberikan kepada anak terutama ya, menjadi suatu pengharapan di masa depan yang baik untuk yang berkenan di dalam Tuhan. Ya, kita harus juga bagaimana caranya supaya hidup berdamai dengan sesama, gitu. Itu yang penting ya. Untuk diri kita juga kepada Tuhan. Ya, menurut saya itu ya juga 3 poin. Karena untuk mempersiapkan, karena kita nggak tahu nih, ya, waktu adalah singkat, betul. Mungkin siapa tahu besok juga kita udah mulai. Nah, makanya ini hari ya kualitasnya dan efektif tetap produktivitasnya seperti itu. Kita mempersiapkan itu untuk anak-anak supaya dia punya pengharapan yang berkenan di dalam Tuhan, dan untuk sesama bagaimana kita hidup berdamai. Itu berarti. Ya, terima kasih sharingnya Pak Romi. Ya, memiliki efektivitas hidup, berkualitas juga, dan tak lupa berdamai dengan sesama, ya Pak ya, supaya lebih tenang hidup. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing malam hari ini? Bu Chandra. Mangga Bu. Suaranya Chandra. Ya, saya mah hanya bisa bilang apa ya, memang benar yang dibilang Pak Hadi, kita memang harus mengisi dengan baik. Seperti sekarang saya memang nggak ada kerjaan, tapi kalau di rumah ya keadaan merasa kerjaan itu aja. Tapi kalau kita mengerjainnya dengan sukacita, saya merasa pekerjaan di rumah ringan, itu aja. Terus kalau ada pekerjaan yang nggak rutin, saya juga senang ngerjainnya. Ya berusahalah supaya diisi dengan sukacita aja gitu. Itu aja Ibu. Terima kasih Bu. Diisi dengan penuh sukacita. Pastor, ada yang mau disampaikan? Ya mungkin tambahan dikit Bu Eti. Ya, mangga Bu Mariana. Silakan Bu. Tadi dalam temanya kan supaya waktu yang sisa kita jangan pergunakan manusia. Tapi mengenal Allah. Nah, memang kita memang kepengen kita mengikuti semuanya. Kalau udah terjun ke lapangan, kita berdoa bahwa kita ingin melakukan kehendak Allah semuanya. Tapi buat saya sendiri kalau udah datang ke rumah sakit kerja pagi-pagi, saya datang lalu saya baca Alkitab dulu di sana sendiri. Puji-pujian dulu sendiri aja karena teman-teman belum pada datang. Nah, saya kepengen bahwa usia kita kan nggak tahu besok kapan Tuhan panggil. Tapi memang kita harus mempersiapkan diri kita kapanpun Tuhan panggil, kita harus siap. Nah, mempersiapkan diri itu kita dengan melakukan tingkah laku yang baik dan menyerahkan hati Tuhan. Jadi melakukan kehendak Allah. Kalau untuk melakukan kehendak Allah buat saya sendiri terasa kalau udah bergaul di lapangan berat lah. Sangat sulit sekali kalau kita tidak tiap saat, tiap detik ingat nama Tuhan itu memang agak berat juga.
orang, kadang kita berbohong, atau kadang kita kalau udah bergaul dengan teman-teman suka pada lupa. Tapi kalau kita udah sendiri lagi merenungkan lagi, kok kita tuh tadi udah minta Tuhan bekerja buat diri kita sendiri, tapi kenapa saya melakukan begitu lagi, melakukan begitu lagi? Itu terasa berat untuk melakukan tindakan sangat berat. Kalau kita tidak ingin banyak berdoa dan meminta bantuan dari kuasa Roh Kudus itu bekerja. Jadi supaya mengingatkan setiap detik, setiap saat untuk melakukan yang terbaik. Memang usia kita, tapi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Ya. Daging itu emang lemah ya Bu ya. Susah gitu menguasainya. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi ada banyak tantangan dan godaan di luar, dan kadang-kala kita juga tidak bisa gitu merem diri manusiawi, tetapi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Itu sesuatu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan untuk kita. Tadi Pak Sur mau ngomong, silakan Pak Sur. Ya, terima kasih Bu Eti. Ya, saya akan menyampaikan atau menceritakan yaitu tentang kehidupan mama mertua sebelum meninggal. Ya, memang mama mertua ini sebetulnya adalah seorang aktivis, ya, bahwa dia itu sering melawat, ya, ke orang-orang tua yang sakit, ya, seperti itu. Lah, itu sangat menyenangkan bagi mama mertua, karena saat itu mama mertua masih bisa pergi-pergi begitu. Cuma ketika sudah usia 80 tahun kurang lebih, ya, mama mertua ini telah melakukan operasi, yaitu tulang kaki ganti bonggol, ya, bonggolnya, sehingga mama mertua itu sudah tidak bisa pergi-pergi, ya. Lah, ini membuat ya istilahnya frustasi, karena biasanya mama mertua ini adalah sering melawat dan lain-lain. Karena sudah tidak bisa berjalan kembali, ya. Lah, kebetulan waktu itu mama mertua itu tinggal beberapa tahun di saya, ikut dengan saya, dengan anaknya yaitu Yuyun Wijaya, ya. Lah, untuk menghibur mama ya selama sisa waktu hidupnya itu, ya kebetulan di rumah saya itu sering mengadakan ada semacam PA, doa, ya, dan lain-lain, sehingga seminggu itu bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Ya, memang dalam hal ini bahwa yang memberikan ataupun yang berkumpul tidak hanya dari gereja yang mama saja, yaitu kebetulan mama dari GKI Guntur, tapi saat itu, ya, bahwa yang hadir itu dari gereja-gereja yang lain juga. Jadi waktu itu adalah Yuyun itu mempersiapkan mama, ya, selama sisa hidupnya ini adalah untuk berdoa, dan berdoa, ya, sampai mama umur kurang lebih waktu itu tidak ada, umur 95 tahun. Nah, jadi sisa waktu itulah yang dipergunakan oleh mama, ya, dengan gereja-gereja lain untuk bersekutu dan berdoa. Itulah mungkin pengalaman ataupun kesaksian yang dapat sampaikan, ya, saat mama sudah tidak berdaya lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sur. Tadi, ya, mungkin sedikit saya teringat Bapak Ibu. Dulu kita pernah jadi murid ya, semua ya. Nah, biasanya waktu kita sekolah itu ada 2 macam murid biasanya. Murid yang tiap hari belajar, dan ada murid yang kalau belajar, kalau mau ada ulangan aja. Kita tipe yang mana? Saya nggak tahu ya.
Ya, pasti ada dua macam itu. Ada yang tiap hari itu dia buka buku, dia di rumah ngulang lagi pelajaran di sekolah, dan ada lagi satu tipe murid yang cuek aja, lihat nanti gimana. Kalau ada ulangan baru dia siap-siap, atau bahkan besok ulangan pagi-pagi dia baru siap-siap gitu. Nah, tapi kita sadar SKS tuh, Pak. bahwa dalam SKS betul ya. Tapi kita tahu ya bahwa di sekolah manapun ya ada yang namanya ujian dadakan. Ada yang namanya ulangan dadakan. Yang tanpa dikasih tahu oleh gurunya kapan ulangan. Kira-kira murid mana yang siap, Bapak Ibu? Kalau ada ulangan dadakan. Yang belajar. Udah belajar tiap hari. Yang belajar terus. Jelas. Pasti yang siap adalah murid yang tiap hari belajar. Sedangkan murid yang tadi yang santai-santai, dia ketika ulangan dadakan ya udah jadilah kendak. Gitu ya. Kancing baju, ganda, berusaha nyontek, pokoknya dia akan kelabakan. Nah, saya pikir analoginya hampir sama ya. Ketika di dalam surat 1 Petrus 4 tadi ayat 2 mempergunakan waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa itu kita nggak pernah tahu kapan. Yang pasti datangnya mendadak. Nah, kita mau bagaimana nanti ditentukan sekarang. Apakah kita seperti murid yang santai-santai, ataukah seperti murid yang tiap hari mempersiapkan diri, kalau tiba saatnya dia akan siap. Saya pikir hampir sama seperti itu, saudara, bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang banyak sebenarnya buat kita. Tapi kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu habis. Ya, sampai Tuhan bilang cukup. Ada cerita tentang orang kaya yang bodoh di dalam Injil ya. Yesus menceritakan itu. Orang kaya ini terus ya menampung hartanya, bahkan memperluas lumbung-lumbungnya, tapi suatu hari Tuhan bilang kamu mati. Orang ini nggak siap ya. Nah, saudara, saya pikir ini menjadi sebuah perenungan buat kita semua ya, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ya dalam rangka mempersiapkan diri ya. Jangan sampai kita seperti murid tadi ya, yang tidak siap karena waktu yang tersisa kita tidak pernah tahu kapan datangnya, habisnya ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Saya teringat Bapak Ibu satu lagu di NKB 211 kalau tidak salah ya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Benar ya Bapak Ibu ya. NKB 211. Bisa dikasih lihat tadi. NKB sebentar Bapak Ibu. NKB 211. Ini menarik sekali dan rasanya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hadi gitu ya, bahwa hidup kita ini singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan lagu ini sambil kita juga merenungkan firman yang tadi disampaikan oleh pakailah waktu anugerah Tuhan, singkat bagaikan kembang, benda yang kekal di hidup hanya yang bakal di dalam dunia segala yang itu lenyap, namun kasih Demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. janganlah sia-siakan Semua hibur dan tolonglah nyala lampumu terus bercahaya, muliakan Muliakanlah Tuhan di hidupmu.
tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ya Bapak Ibu, seperti yang bait 2 dikatakan, biarlah lampumu terus bercahaya. Artinya pergunakanlah waktu yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk kita, sehingga lampu kita terus bernyala dan nyalanya itu bisa menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Silakan Pak Adi, kita akan masuk ke doa syafaat. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Ada 5, jadi 5 orang yang akan berdoa. Kita doakan yang pertama, agar Tuhan memimpin bangsa negara kita supaya terhindar dari gelombang baru penularan COVID. Dan juga semua pihak masyarakat terus mematuhi protokol, ya, karena jumlah kasus sudah lebih dari 100.000, ya. Ini sangat mengerikan, saudara-saudara. Ya, bukan tidak mungkin, ya, bisa kembali zona-zona itu bisa kembali, yang sudah hijau bisa kembali menjadi buruk. Ya. Yang pertama Pak Hadi, ya. Oke. Yang kedua, kita doakan juga untuk agenda tim riset yang akan melakukan uji klinis vaksin, supaya vaksin ini bisa dites dan membuahkan hasil yang baik. Doakan juga para relawan yang akan mengikuti uji klinis supaya bisa mengikuti dengan baik. Yang kedua, Bu Idia. Ya, Pak. Ya, oke. Yang ketiga, kesatuan hati jemaat dan simpatisan GKI Pasko supaya tetap memiliki kerinduan dalam mencari Tuhan walau aktivitas gereja dihentikan sementara waktu. Kita tolong Pak Setiadi, ya, yang ketiga. Ya, Pak. Oke. Yang keempat, untuk rencana GKI Pasko mengadakan ibadah offline secara bertahap dan bijak dengan protokol kesehatan yang ketat. Doakan juga jemaat supaya mendukungnya. Kita tolong Bu Iing, ya. Yang keempat. Ya, Pak. Kemudian yang kelima, terakhir, pergumulan hidup jemaat. Saya akan berdoa sekaligus menutup. Ya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang begitu menguatkan dan juga sekaligus mengkoreksi diri kita, mengingatkan bahwa waktu yang Tuhan berikan begitu berharga untuk kami isi dengan perbuatan yang baik, yang mencintai sesama, yang memuliakan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kita supaya kita bisa semuanya dengan bijaksana. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Mari kita satukan hati kita. Kita menghadap Tuhan Yesus. Pak surga, terima kasih pada malam ini kami boleh bersatu hati untuk mendoakan pemimpin bangsa dan negara Indonesia agar bisa menghindari gelombang baru dalam penularan COVID-19 ini, Bapak. Berilah kekuatan, berilah pengharapan bagi bangsa kami, berilah kebijakan bagi pemimpin kami untuk mengambil tindakan yang betul-betul bijak di tengah adaptasi tatanan dan kebiasaan hidup baru ini, Bapak. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat keseluruhannya, Tuhan, untuk bisa mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan sebaik-baiknya, Bapak, supaya mereka bisa
mematuhi anjuran pihak medis, pihak pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah Tuhan. Dan dengan memakai masker tiap hari dan menjaga jarak, itu suatu kebiasaan yang sebenarnya mudah dan gampang untuk dilakukan, ya Tuhan. Tapi karena masih ada sebagian masyarakat yang bersifat mengeraskan hati, yang tidak ingin mematuhi itu semua, ya Tuhan. Sehingga beberapa pakar mengkhawatirkan terjadinya gelombang baru penularan COVID-19 ini di Indonesia dan seluruh dunia. Berilah hati yang lebih bijaksana buat masyarakat, pimpinan mereka, ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam Juru Selamat Yesus Kristus. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan pada malam hari ini kami bersatu hati untuk mendoakan tim riset yang akan melakukan uji klinis vaksin COVID-19 yang sudah memasuki tahap ketiga di Bandung, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin tim ini untuk dimampukan melakukan yang terbaik sehingga apa yang dihasilkan dapat berguna, bermanfaat untuk seluruh kesehatan masyarakat. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para relawan yang akan mengikuti uji klinis ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka, memimpin mereka, memampukan mereka juga untuk mengikutinya dengan baik. Bapa di surga, kami percaya apa yang dilakukan akan dapat sempurna kalau Tuhan mengizinkannya. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah berikan kesempurnaan pekerjaan tim riset ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan vaksin yang dihasilkan dapat berhasil sehingga bermanfaat bagi usaha untuk mengatasi COVID-19. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan yang tidak mungkin, pasti bisa mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi Kesatuan Jemaat DKI Pasko dan simpatisan menjelang kebaktian onsite. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan memelihara melalui Roh Kudus-Mu, supaya mereka tetap mengarahkan diri, hati dan pikirannya kepada Tuhan yang senantiasa menjumpai kami dalam kehidupan kami dan dalam setiap ibadah yang diselenggarakan. Tuhan memberkati majelis jemaat yang menyelenggarakan ibadah. Tuhan perlengkapi mereka dengan segala hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya dalam memimpin jemaat ini boleh berjalan dengan baik.
Teringat Bapak bagi seluruh anggota jemaat yang mungkin merasa rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan mempersiapkan hatinya, supaya kerinduan itu tetap terjaga, dipimpin oleh Tuhan, supaya saatnya tiba, mereka boleh bersama-sama kembali dalam persekutuan ibadah yang ada di gereja kami, GKI Pasko. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Rahmadi Putra, bersama Ibu, dalam pelayanan di GKI Pasko. Tuhan memberkati supaya apa yang Ia lakukan semuanya adalah apa yang Tuhan kehendaki mereka lakukan untuk pelayanan jemaat demi sampainya tugas dan panggilannya, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami sehati untuk berdoa untuk gereja Pasir Koja, yang rencananya kami akan melaksanakan ibadah offsite pada bulan Agustus mendatang. Tuhan yang kiranya memberikan hikmat untuk orang-orang yang mempersiapkan ibadah offline ini, untuk para karyawan, untuk para majelis, untuk Bapak Pendeta, untuk orang-orang yang terlibat di dalam persiapan ibadah offline. Kiranya Tuhan mempersiapkan dengan baik, Tuhan memberikan hikmat-Nya, Tuhan memberikan kekuatan, dan biarlah acara ibadah offline ini dapat berlangsung secara bertahap, dan orang-orang yang terlibat ini juga dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan protokol-protokol kesehatan, sehingga pencegahan COVID-19 ini dapat teratasi. Tuhan, kami juga berdoa untuk para simpatisan dan jemaat Pasir Koja, kiranya juga mereka mau mentaati aturan-aturan tersebut. Mereka mau disiplin, mereka mau taat, sehingga kami dapat melaksanakannya ibadah ini dengan sebaik-baiknya dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami semuanya, terutama untuk jemaat-Mu di GKI Pasir Koja ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami masing-masing hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak yang baik, kami juga ingin berdoa malam hari ini untuk jemaat-jemaat Tuhan dan simpatisan di gereja-Mu yang sampai hari ini mungkin mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonominya, pekerjaannya, atau usahanya. Kami tahu bahwa dampak pandemi ini begitu memukul sendi-sendi kehidupan perekonomian. Kami sadar Bapak bahwa situasi yang dihadapi belum pulih atau masih dalam tahap-tahap yang mengkhawatirkan. Sebabnya kami mohon ya Bapak, bila tangan kasih Tuhan yang boleh terus menolong, menjamah, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Ketika mereka harus mencari solusi, ketika mereka harus mencari jalan keluar ataupun alternatif dalam usaha mereka. Biar hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan yang boleh memberikan mereka sehingga mereka boleh melalui dan menghadapi semuanya dengan baik. Berikan mereka semua kesabaran, ketabahan,
dan juga tentunya pengharapan. Bila di dalam situasi yang sulit ini, iman mereka boleh tetap terpelihara di dalam kasih-Mu. Begitu juga ya Tuhan, mungkin ada saudara kami yang dalam kondisi sakitnya. Mereka yang mungkin dalam pengobatan. Tuhan juga kiranya menolong mereka. Bila dalam upaya-upaya pengobatan mereka, sakit penyakit, kelemahan-kelemahan mereka, kiranya Tuhan pulihkan melalui setiap dokter, melalui obat-obatan dan tindakan medis yang diberikan untuk mereka. Begitu juga mungkin ada mereka yang mengalami banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga atau keluarganya. Mungkin hubungan antara orang tua dengan anak, orang tua, hubungan suami dan istri, dan juga hubungan keluarga yang lain. Kiranya Tuhan juga berkenan menolong, memberikan mereka semua hikmat Tuhan. Biar di dalam persoalan yang sedang dihadapi, hati mereka boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap hubungan boleh disesuaikan dengan baik dan boleh dihadapi dengan bijaksana. Kami mau serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu, Bapa. Semua pekerjaan kami, keluarga kami mau percayakan sepenuhnya hanya dalam tangan kasih, mencampur tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Dan biarlah setiap persekutuan doa berikutnya semua boleh berjalan juga dengan baik. Kami pun boleh turut ambil bagian untuk semakin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Sebentar kami mengakhirinya Tuhan. Kami mungkin akan beristirahat malam hari ini. Bila Tuhan juga memberkati istirahat kami malam ini, supaya kami bisa memulihkan kesehatan dan kekuatan kami untuk kami bekerja dan beraktivitas besok hari. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah